Mau kembali di channel Indra Kusuma Sejati. Kali ini aku akan coba sharing setelah beberapa hari nggak update ya. Hari ini aku akan coba sharing bagaimana cara kita submit ke hosting website kita ya, yang menggunakan WordPress tentunya, ke Google Analytics. Kenapa itu sangat penting? Jelas ini sangat penting karena ada hubungannya bila yang lalu aku membahas tentang Google Webmaster. Nah, sekarang ini adalah Google Analytics-nya, agar nanti bahasa sederhananya itu bisa saling mengumpulkan data ya. Jadi kita tahu konten kita, penggemarnya itu siapa saja ya, terus sesuaikah dengan target kita, umpama anak, terus wanita atau laki-laki, jenis usianya, letak geografisnya, hingga banyak macam yang bisa kita dapat dari perangkat yang digunakan, geografi tempat mereka tinggal ya. Jadi ini akan sangat membantu kita bila kita mensubmit hosting WordPress website kita di Google Analytics. Bagaimana caranya? Ada dua. Yang pertama, kita kerjakan secara manual ya. Yang kedua, kita menggunakan plugin. Tapi dari kedua cara ini kita harus mengerjakan dasarnya dulu. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat. Kita isi ya, umpama namanya Sigma Creator ya, konten kreator. Terus kita masuk ke dalam, kita login, nanti dia minta verifikasi ya, email apa semua. Kalau ini sudah tersimpan dalam browser seperti ini ya, kita tinggal masuk ya. Nah, setelah udah kita masuk ke email induk, sekarang kita lagi login. Nah, ini adalah halaman website di selamat datang, tulisannya adalah selamat datang di Google Analytics ya. Nah, di sini banyak keterangan yang bisa kita baca ya. Nah, setelah udah ada keterangan seperti ini, baru kita lanjutkan ya. Umpama di sini kita klik mulai mengukur. Nah, kita klik tadi setelah tombol mulai mengukur, di sini kita dikasih detail buat akun. Ini wajib diisi. Umpama kita isi admin ya. Setelah itu data pengukuran di sini kita diamin ya. Ya, umpama di sini admin SCC ya. Setelah itu berikutnya. Nah, setelah udah kita klik berikutnya, di sini adalah contoh ya, bagaimana kita gambaran dari sebuah ukuran untuk nanti mengukur di halaman kegiatan aktivitas WordPress website kita, seperti web, apps ya, aplikasi dan apps ya. Nah, sudah, kita lanjut ya. Pembuatan akun sudah. Apa yang ingin kita ukur, apakah web, apakah apps. Nah, ini kita pilih aplikasi dan web, apakah kedua-duanya ya. Nah, karena kita masih
yang akan kita ukur adalah web, ya kita pilih ini ya. Nah, ini diperhatikan ujung sebelah kanan. Nah, warna, kalau ini centang warna biru ya. Setelah itu kita balik. Nah, arahkan kursornya ke atas, kita menuju ke bawah ya, baru kita style berikutnya. Nah, ini misalnya kita tulis nama situs yang wajib kita tulis, misalnya Sigma Creator Community, ini Sigma Creator.com ya. Nah, sorry, ini jangan sampai salah koma sama titik ya. Terus kategorinya apa? Mau kita isi kategorinya di situ mengenai apa ya? Mengenai padahal umpama kita mengenai lainnya ya. Terus zona waktu kita pilih, karena saya ada di Indonesia, kita pilih Indonesia. Di sini ada nggak Indonesia? Nah, ini Indonesia. Nah, ini kita pakai Jakarta ya. Setelah itu kita klik. Nah, ini setelah diklik tadi keluar perjanjian persyaratan layanan Google Analytics dengan kita ya. Nah, ini untuk wilayah kita klik di atas ya, bentar. Nah, ini untuk wilayah ini kita isi Jakarta ya, Indonesia. Wilayah sesuai dengan kalian, umpama Indonesia, tulis Indonesia, persyaratan layanan, nanti dia berubah nama secara ini translate ya. Terus ini kita checklist saja, menyetujui persyaratan, baca dulu baik-baik tentang masalah pengontrolan ya, pelindungan data mengontrol Google. Ini kita setujui. Setelah setuju, kita tinggal pilih nih ya di bawah. Nah, tuh ya. Setelah setuju, semua sudah kita klik ya. Ini 1, 2. Terus kalau nggak setuju ya kita balik lagi, berarti kita nggak usah pakai ini. Kalau setuju ya udah kita klik. Nah, nanti biar dia login ya, dia memuat datanya mencari ini, terus pemberitahuan rekomendasi performa, pengukuran fitur. Nah, ini semuanya diklik. Penawaran dari Google. Nah, ini komunikasi dengan pihak Google, apa saja yang akan kita bangun ya, ini kita simpan. Nah, ini ada pilihan ya. Di sini kan sulit nih ya, Google Analytics. Coba aplikasi seluruh Google Analytics yang baru, apakah kita mau nantinya kita bisa melihat, memantau ini semua melalui aplikasi apps di Android dan iOS ya. Itu kita bisa download aja, karena kita sinkronkan dengan alamat email asli ya, yang utama. Setelah itu ini kita klik juga ya. Ini yang penting adalah ID pelacakan dari UA strip 1606 bla 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 strip 1. Ini kita copy ya, kita copy.
Ini kita copy. Nah, ya, setelah sudah kita copy, kita simpan di mana? Di email. Ya, bisa di mana aja terserah, di notepad boleh, di email boleh, ya. Setelah itu nanti untuk pelacakannya, ini pelacakan yang penting. Terus untuk taruh kode tagnya di tag ini kita pasang di header nantinya, ya. Ini kita tinggalkan di sini, ya, hanya buat mencatat, jangan sampai salah, ya, dan jangan sampai lupa. Ini kita simpan, ya, di dalam email. Setelah itu kita buka halaman dashboard WP. Nah, bentuknya seperti ini. Di sini ada nama pengguna atau email, sandi. Nah, kita bisa masukkan nama pengguna, ya, ini di atas, umpama seperti ini, dan sandinya setelah sudah masuk, ya, setelah kita ketik, nanti kita klik di untuk masuk ke login ke dashboard WP nya. Setelah ini kita masuk ke dashboard WordPress kita yang udah ini hanya contoh, ya, di salah satu website yang saya kelola. Kita masuk ke penyuntingan tema. Tadi saya bilang ada berapa? Ada 2. Pertama secara manual, kita lakukan secara manual, itu kita masukkan ke dalam tema. Itu lihat kursornya tampilan, ya, penyunting tema. Setelah kita masuk ke dalam halaman tema, nah ini kita lihat di kursor sebelah kanan, ya, itu kita lihat ini gerakan kursornya, hati-hati, masukkan ke halaman tajuk tema yaitu header, ya, yang kita harus perhatikan di sini header titik php, itu header.php, ya. Kita jangan ke mana-mana dulu, ya, ini harus diperhatikan. Nah, setelah udah klik, kita masuk kembali ke halaman Google Analytics, ya. Ini kita ambil yang pelacakan situs yang kita mau taruh di tag, ya, di halaman header, ya. Di sini di halaman header atau di head, ya. Ini kita klik, kita copy. Setelah itu kita masukkan ini di halaman head, ya, tempatnya kita cari di header, ya. Nanti kita taruh di antara di atas head, ya, dan semuanya yang kita klaim secara manual, baik itu Google Analytics apapun ataupun scriptnya Google Webmaster, semua harus kita taruh di sini, ya. Nah, ini hanya contoh, ya. Setelah itu nanti misalnya udah kita taruh, baru kita klik ke halaman pembaruan di header, yaitu klik di ini perbarui berkas, ya. Nah, setelah kita sudah klik, ya, kita perbarui, udah deh, ya. Dan yang kedua, ini kita kembali ke dashboard ke halaman beranda, ya. Dan yang kedua itu kita bisa menggunakan, lihat di sebelah kiri, ya, yaitu situs yaitu plugin, ya. Plugin di sini ada tambahkan plugin, ya, kita masuk. Nah, enaknya
kalau kita menggunakan WordPress, kita bisa memilih plugin yang ingin kita pakai. Pertama, contohnya umpama di sini tambahkan plugin ya, yaitu sistem software yang bisa kompatibel dengan versi WordPress kita. Ya, kita umpama menggunakan versi berapa yang terakhir ya. Setelah itu kita cari di sini Google Analytics. Ini saya kasih contoh ya, saya menggunakan yang sekarang saya coba gunakan untuk Google Analytics dashboard di mana lewat plugin ya. Saya juga udah coba menggunakan secara manual. Sekarang kita lihat di sini, ini hasilnya. Mana ini dia. Nah, jadi kita bisa melihat perkembangan dari halaman Google Analytics kita langsung dari dashboard website kita seperti ini. Kalau kita gunakan plugin, ya, mana pertumbuhan membaca kita dari hari ke hari ya, tercatat full di sini ya. Page view, sessionnya gimana ya, ini semua tercatat. Page view kita itu sampai berapa ya, per hari, perkembangan per hari di sini tercatat. Nah, ini dari mulai session, page view ya, terus sesi durasi, bounce rate-nya. Nah, ini tinggal tergantung dari bounce rate per halaman, tinggal tergantung dari, ada yang beberapa versi yang mengatakan bounce rate rendah maka ininya pun bagus, tapi ada juga yang mengatakan bounce rate tinggi, kalau memang informasinya sudah puas dia dan sudah lengkap, dia tidak akan pergi kemana-mana, maka itu juga bagus. Jadi tinggal tergantung masing-masing kepentingan dari websitenya tersebut. Nah, ini kalau fasilitas gratis kita hanya tertentu saja ya, analitik yang mudah ya, kita gunakan. Terus kalau kita mau pakai pro-nya, kita bisa upgrade di sini ya. Ini hanya sebagai contoh ya, karena saya ingin berbagi sama teman-teman bagaimana sih kita menggunakan. Terus kedua, nantinya bila kita upgrade ini dan semua menggunakan alamat email yang induk, nah ini akan dengan mudah seperti ID pelacakan terekam di dalam plugin ini ya. Nah, kita bisa tahu di sini apa yang terjadi dengan website kita ya. Terus seperti untuk referralnya berapa ya, eksternal link yang bisa kita dapat dari mana saja. Umpama di sini ada dari Wikipedia ya, dari ID search Yahoo, akun google.com, viva.co.id ya. Ini adalah yang harus menjadi acuan, karena kenapa, semakin besar domain yang mereferral ke arah website kita, maka nilai domain kita, trust kasarannya atau kepercayaan dari kita itu bersumber jadi bagus nilainya ya.
Dan ini bisa kita dapat memang tidak instan, ya perlu proses, semua perlu proses. Jadi enaknya kenapa kita bisa tahu seperti YouTube apa semua ya, bagi teman-teman yang menggunakan akun YouTube ya, kalian yang sudah termonetisasi pun bisa bersinergi dengan domain nama salah satu domain pokok kalian ya. Lumayan kan kalau yang namanya website kita dapat backlink dari YouTube kita sendiri, atau susah loh dapat yang nilai domain authority-nya besar seperti Google, YouTube, Wikipedia, Yahoo, Viva ya. Terus di sini seperti apa namanya pembaca ya. Nah, atau pelanggan kita ini 10 country terekam ya, dari mana saja. Seperti tadi kita bilang, bukan berarti kita yang ada di Indonesia dengan konten yang berbau Indonesia kita tidak bisa menjangkau pembaca atau pemirsa yang ada di luar negeri. Itu semua tergantung admin atau si pemilik webmasternya itu menyetingnya bagaimana, menyajikannya seperti apa. Jadi ibarat koki boleh sama tapi hasilnya beda ya, seperti inilah yang terjadi ya. Seperti inilah yang bagaimana kita bisa menjangkau audiens ya yang ada di luar negeri ya, untuk mengenal hasil-hasil karya kita ya. Oke. Dan ini saya rasa cukup ya teman-teman. Bagaimana setelah tadi mengikuti step demi step atau langkah demi langkah cara kita mengklaim Google Analytics ID kita ke website WordPress kita, khususnya di sini bagi para pengguna hosting self atau hosting berbayar. Nah, tentunya ini akan sangat bermanfaat nantinya buat perkembangan website WordPress kita sendiri dalam kita membangun sebuah website jaringan digital ya, apalagi di era sekarang ini sangat penting sekali. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, silahkan diulang lagi dan diikuti lagi bagaimana caranya melalui keterangan langkah demi langkah di dalam video saya ini ya. Tidak ada maksud menggurui, ini hanya berbagi pengalaman. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di acara berikutnya. Salam kreatif dari Wira Kusuma Sejati.